Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adikku semua yang sedang belajar untuk persiapan seleksi CPNS maupun kedinasan tahun 2026. Kita ketemu lagi dengan saya Om Alman di channel Sang Tutor. Kembali kita bahas materi tes SKD nanti. Nah, ini adalah merupakan pembahasan yang ke-28. Ya, nah untuk yang ke-28 ini kita bahas lagi TWK. Yang ke-27 kemarin kita bahas TWK tentang topiknya adalah nasionalisme. Ini adalah tentang pilar negara. Nah, di soal TWK teman-teman, pilar negara itu ada 4 soal, ya, yang berhubungan dengan apa? Dengan Pancasila, ya, UUD 45, GBHN dan NKRI, ya. Nah, jadi akan saya berikan materi dulu ya, materi singkat, kemudian kita bahas 8 soal, tapi yang berlangganan akan dibahaskan semua 8 soal beserta materinya, tapi yang untuk free mungkin saya bahas 3 atau 4 soal saja, yang mau berlangganan ada link di bawah untuk akses itu. Ya, hanya Rp20.000 1 bulan untuk semua video. Ya, nah yang mau silakan di bawah ada link langganannya, silakan akses itu teman-teman semua. Baik, simak pembahasannya sampai selesai teman-teman tentang pilar negara ya, jangan setengah-setengah. Jadi sebelum kita bahas soal teman-teman ya, alangkah baiknya kita bahas materi dulu ya, materi tentang pilar negara. Nah, teman-teman semua mungkin yang belum pernah tes CPNS dan kedinasan, soal pilar negara itu sampai 4 atau 5 soal ya, menyangkut apa? Yang berhubungan dengan Pancasila ya, kemudian Undang-Undang Dasar, lalu tentang GBHN. Oke, terus pilar negara, ya, itu yang muncul teman-teman di ujian SKD khususnya pilar negara. Nah, jadi soal TWK ini teman-teman menguji pemahaman kita tentang apa? Undang-undang dasar ya. Ulangi, GBHN, NKRI dan Pancasila. Soal ini teman-teman umumnya soalnya adalah dia menyajikan dalam bentuk narasi ya panjang, lalu ada pertanyaan yang berhubungan dengan empat poin yang saya sebutkan tadi teman-teman semua ya. Oke, berikut. Nah, memahami struktur soal pilar negara. Oke, jadi pertama ada narasi atau soal ya. Nah, ini ciri khasnya adalah dia berbentuk kadang ada 2 sampai 3 kalimat ya, seperti itu. Nah, berisi konteks hukum, fakta atau skenario ketatanegaraan. Nah, oke, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah identifikasi kata kunci hukum dan frasa kunci seperti berdasarkan pasal ya atau sesuai undang-undang dasar ya. Kemudian muncul pertanyaan. Jadi ada 2-3 kalimat terus ada pertanyaan ya, menggunakan kata manakah, bagaimana, apakah, mengapa dan seterusnya ya. Kemudian pilihan jawaban ya ada 5 opsi ya. Biasanya ya 1 benar ya, 2 sangat mirip teman-teman ya, 2 jelas salah. Jadi bisa dieliminasi 2 yang salah. Oke, bisa. Oke. Nah, waspadai opsi yang mirip tapi berbeda substansi secara krusial. Berbeda tidak nyambung dengan narasi soal gitu ya. Apa sumber materinya teman-teman ya, UUD 45, TAP MPR ya, undang-undang, doktrin Pancasila, konsep NKRI. Tapi ingat ya, Anda harus minimal hafal pasal-pasal. Ya, apa yang penting pasal-pasal teman-teman Anda nanti akan saya berikan
pasal-pasal mana yang Anda harus hafal ya. Oke, yang berikut di sini ada teknik membaca dan menganalisis soal ya. Nah, pertama ya, baca narasi secara menyeluruh ya. Ini yang berhubungan dengan MPR, DPR ya, Presiden, MK dan lain-lain. Itu teman-teman biasa muncul ya lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD ya, Presiden, MK, MA dan seterusnya. Oke, kedua ambil kata kunci narasi. Apa kata kuncinya ya? Tandai seperti pasal apa, kewenangan ya, amandemen, oke, dan seterusnya. Nah, yang kemudian teman-teman adalah cari inti pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Biasanya kalimatnya gini, manakah ya, jelaskan, bagaimana, apakah, dan seterusnya. Kemudian abaikan opsi yang jelas salah. Jadi teman-teman, dari 5 opsi itu, 2 opsi bisa dieliminasi sebenarnya ya. Oke, opsinya tidak sesuai dengan narasi soal. Biasanya bisa dibedakan ya. Kemudian konfirmasi dengan landasan hukum. Oke, itu teknik membaca dan menganalisa soal. Kemudian teman-teman ya, yang berikut, nah ini ya, ini yang saya katakan teman-teman ya. Mungkin kalian pernah pernah dengar bahwasanya soal TWK itu biasanya full menalar ya, full menalar. Tapi ingat, ternyata Anda harus baca dan bagusnya hafal yang berhubungan dengan pasal-pasal apa saja teman-teman ya. Pasal 1 itu sering muncul masalah bentuk dan kedaulatan negara. Pasal 3 ya, tentang kewenangan MPR, itu muncul teman-teman ya. Kemudian pasal 6A tentang Pilpres ya. Pasal 18 tentang apa? Tentang otonomi daerah. Itu sering muncul. Kemudian pasal 20 sampai 23 ya, kekuasaan legislatif. Yang berikut teman-teman, nah ini yang sering muncul lagi adalah masalah kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Itu pasal 24 ya. Kemudian yang sering muncul adalah HAM ya, itu pasal 28A sampai 28J. Lalu nah ini ya, pasal 29 tentang apa? Kebebasan beragama. Nah, ya, jadi hafal ini teman-teman. Minimal Anda tahu pasal ini tentang apa ya gitu. Nah, kemudian adalah pasal 33 perekonomian, nah dan penguasaan sumber daya alam. Nah, lanjut pasal 36 ya, lambang dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Yang berikut yang berhubungan dengan Pancasila ya. Jadi kalau soal pertama itu pasti soalnya berhubungan dengan apa? Dengan agama ya, spiritual bangsa teman-teman ya. Kemudian sila kedua ya, yang berhubungan sama HAM ya, anti diskriminasi ya, harkat dan martabat dan lain-lain. Kemudian sila ketiga itu yang berhubungan dengan apa? Dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang menyangkut masalah persatuan ya, keberagaman. Oke. Yang sila keempat ya, yang berhubungan dengan apa? Dengan demokrasi musyawarah mufakat. Jelas ya? Oke, sila kelima ya, tandai tentang apa? Tentang pemerataan dan kesejahteraan ya. Oke, ini fungsi dan kedudukan Pancasila. Boleh teman-teman Anda tulis ya materi singkat ini. Oke, berikut. Nah, kemudian teman-teman ya, yang sering muncul juga adalah tentang NKRI, ya ini ya, bentuk negara, ya, kedaulatan, wilayah, ya, wilayah darat, laut, udara, teman-teman. Lalu ada otonomi daerah, ya, itu Anda baca-baca, integrasi nasional, terus hak memisahkan diri. Oke, itu juga ya, yang berhubungan dengan masalah kemerdekaan Papua, ya, dan lain-lain. Kemudian pertahanan, ya, ini muncul TNI dan Polri, ya, keamanan dalam negeri Polri. Kemudian teman-teman ya, GBHN, ya, ini Anda baca juga GBHN, yang sering diujikan apa saja ya, siapa yang menetapkan, ya, MPR sebelum amandemen, ya, hubungan dengan presiden, oke, oke, terus posisi sekarang, lalu aspirasi revitalisasi. Baik, selanjutnya ya, yang Anda harus baca juga, Anda harus hafal tentang ini ya. Nah, ini juga teman-teman ya, strategi mengeliminasi jawaban ya. Oke. Hindari ya, ini yang kalau ada ini ya, pola penyesatan. Pertama, kalau ada jawaban mutlak atau absolut ya, yang menggunakan kata selalu, tidak pernah, sepenuhnya ya, sama sekali, tanpa terkecuali, itu teman-teman biasanya jawaban salah. Eliminasi pilihan yang menggunakan kata itu. Kemudian mengganti subjek hukum ya. Contoh ya, kewenangan lembaga ditukar misalkan ya, MK menguji peraturan pemerintah, padahal itu adalah tugas dari Mahkamah Agung ya. Caranya adalah hafal kewenangan masing-masing lembaga. Jadi yang sering-sering muncul itu adalah
tugas dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, jangan sampai Anda tukar-tukarkan ya, itu Anda harus baca juga. Era sebelum dan sesudah amandemen, oke? Nah, dan seterusnya. Baik, materi berikutnya ini ya, Anda harus ya hafal tentang ini ya, lembaga-lembaga negara ya. Ingat, kewenangan lembaga negara bersumber dari UUD 45 dan tidak boleh ditukar-tukar ya. Nah, hafal ini teman-teman, apa tugas-tugas dan kewenangan MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA, BPK, dan Komisi Yudisial. Ini pasal-pasalnya ya, ini hafal teman-teman. Jadi kalau Anda dengar mungkin menalar, tidak semuanya. Anda harus juga baca pasal-pasal. Oke, dan ini terakhir ya, Pancasila, memahami nilai dan implementasi. Yang Anda harus baca juga adalah butir-butir Pancasila. Ya, tulis baik-baik. Jadi teman-teman semua, soal pilar negara semuanya berhubungan dengan yang materi ini semua. Oke. Nah, kita bahas ya soal-soalnya 8 soal teman-teman, tapi kira-kira hanya 3 soal yang saya bahas untuk yang free, yang langganan 8 soal dibahas semua. Kita bahas teman-teman soal dari nomor 1. Nah, baik. Kita bahas soal nomor 1. Oke. Nah, soalnya teman-teman seperti ini. Berhubungan dengan pasal ya, pasal 1 ayat 3. Baik. Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 menyatakan bahwa ya, Indonesia adalah negara hukum. Oke, sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ini yang kata kunci teman-teman ya. Bahwasanya segala ya aspek kehidupan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Oke? Nah, prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk penyelenggara negara. Oke? Nah, itu pokok dari soal ini teman-teman semua. Bahwasanya tidak ada yang kebal hukum. Itu utama dari soal ini. Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat mencerminkan implementasi prinsip negara hukum. Nah, ya, berdasarkan pasal itu. Oke. Nah, A. Presiden berwenang mengeluarkan peraturan yang menggantikan undang-undang tanpa persetujuan DPR dalam kondisi apapun. Saya ulangi. Inti dari masalah di soal ini adalah bahwasanya tidak ada yang kebal hukum. Oke, nah jadi apa hubungannya dengan pilihan A dengan presiden ya? Oke, tidak nyambung dengan dengan soal. Lagi ya teman-teman ya, kalau seandainya presiden ya mengeluarkan peraturan itu harus ada ya izin dari DPR. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di opsi B ya, opsi B. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Ini teman-teman ya berhubungan ya sesuai dengan narasi soal gitu ya. C. Hukum hanya berlaku bagi rakyat biasa, sedangkan pejabat negara tunduk pada aturan sendiri. Nah, ini salah coy, salah ya. MK dapat membatalkan UUD 45 jika dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila ya. Ini tidak boleh ya, tidak ada kewenangan MK yang membatalkan UUD 45. Oke, salah ya. Lembaga legislatif berhak mengabaikan putusan pengadilan yang dianggap merugikan kepentingan negara. Ini teman-teman salah juga. Jadi yang berhubungan dengan soal ya, adalah B yang sesuai ya. Oke, kita lihat ya, ada di sini mungkin kalian boleh tulis baik-baik. Sini di pembahasannya. Nah, jawaban B yang paling benar, bahwasanya prinsip negara hukum mengharuskan semua warga negara termasuk pejabat ya, semua ya termasuk pejabat tunduk pada hukum yang sama dan setara di hadapan pengadilan. Oke, itu jawaban B. Nah, opsi A salah karena Perpu hanya dapat dikeluarkan dalam kondisi kegentingan memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR. Oke, tidak boleh ya. Nah,
Opsi C salah karena justru bertentangan dengan prinsip equality before the law, ya. Nah, opsi D salah karena MK tidak berwenang membatalkan UUD 45, melainkan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Opsi E salah karena lembaga legislatif tidak berhak mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jelas ya, untuk soal nomor 1 jawaban adalah B. Baik, soal nomor 2 teman-teman, seperti berikut. Baik, soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, kita lihat lagi di samping ya, di layar kaca Anda ya. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan setiap perundang-undangan. Ya, sila kemanusiaan ini ya, ini pokoknya ya. Sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna pengakuan harkat, martabat, dan hak-hak setiap manusia. Oke. Berdasarkan sila kedua Pancasila, manakah kebijakan pemerintah berikut yang paling mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Ulangi ya, manakah kebijakan pemerintah yang mencerminkan nilai sila kedua? Oke, nah A, memberikan bantuan sosial hanya kepada kelompok masyarakat yang memiliki kartu keanggotaan partai tertentu. Ini negatif ya, salah ya. Ada diskriminasi teman-teman semua ya. B, membatasi akses layanan kesehatan berdasarkan latar belakang suku. Nah, ini salah juga, diskriminasi ya. Oke, membatasi katanya ya. C, menjamin pemenuhan hak dasar seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan golongan. Ya. D, mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas. Nah, ini salah ya. Nah, dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Oke. E, menerapkan hukuman yang berbeda bagi pelanggar hukum. Nah, ini salah juga teman-teman. Ya, semuanya sama di mata hukum. Jadi yang tepat adalah jawabannya di C. Ya, yang berhubungan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda boleh tulis teman-teman pembahasan seperti ini. Oke. C jawabannya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai pengakuan harkat dan martabat manusia serta pemenuhan hak-hak dasar. Nah, opsi A salah karena pemberian bantuan berdasarkan keanggotaan partai merupakan bentuk diskriminasi. Ya, opsi B salah juga teman-teman. Kenapa? Karena tidak boleh ada pembatasan. Ya, opsi D salah karena mengutamakan mayoritas berarti mengabaikan hak-hak kelompok minoritas yang dilindungi konstitusi. Opsi E salah karena perbedaan hukuman berdasarkan status sosial melanggar prinsip hukum. Ya, soal nomor 2 jawaban adalah di opsi C. Baik, kita lanjut teman-teman, soal berikut nomor 3. Baik, soal nomor 3 ya, soal yang terakhir ya, untuk yang free, yang mau berlangganan, sampai 8 soal dibahas. Linknya ada di bawah, silakan berlangganan, hanya Rp20.000 1 bulan untuk semua video. Ya, jangan pilih paket yang pertama ya, paket kedua teman-teman, yang premium Rp10.000. Rp20.000. Baik, nomor 3 ya, nomor 3 di sini. Oke, pasal 33. Oke, ini sering muncul ya. UUD 45 mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ayat 3 pasal itu menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, konsep penguasaan negara ini memiliki implikasi penting terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Nah, berdasarkan pasal itu, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai konsep penguasaan negara atas sumber daya alam? Oke, nah, cek A. Negara memiliki hak kepemilikan penuh atas seluruh sumber daya alam sehingga swasta sama sekali tidak boleh terlibat. Ya, nah ini letak kesalahannya ya, sehingga swasta sama sekali tidak boleh terlibat. Ini salah ya. Kita lihat sebentar di pembahasan ini kenapa salah ya. B, penguasaan negara berarti negara mengelola sendiri semua sumber daya alam tanpa melibatkan pihak lain. Ini sama dengan A teman-teman semua ya, salah.
tanpa melibatkan pihak lain. C. Negara berwenang mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Bagus ya. D. Swasta asing berhak mengelola seluruh sumber daya alam Indonesia selama membayar royalti kepada pemerintah. Kita simpan dulu. Ini sebenarnya juga positif, cuman tidak sesuai dengan konteks soal yang berhubungan dengan pasal 33 tersebut ya. E. Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, ini kurang tepat juga teman-teman semua. Kita lihat ya di pembahasan seperti ini. Oke, Anda bisa tulis dan bisa baca di pembahasannya. Oke, jawaban yang tepat adalah C ya. Nah, saya ulangi. Nomor C ya. MK dalam putusannya menafsirkan dikuasai negara mencakup kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi. Bukan berarti kepemilikan mutlak. Ya. Nah, opsi A salah karena penguasaan negara tidak berarti kepemilikan penuh. Swasta dapat terlibat dalam batas-batas yang ditentukan. Oke, ada undang-undangnya. Opsi B salah karena negara tidak harus mengolah sendiri, tapi dapat memberikan konsensi kepada pihak lain dengan pengawasan. Opsi D salah karena keterlibatan asing dibatasi oleh hukum dan harus tetap memenuhi prinsip kemakmuran rakyat. Opsi E salah karena penguasaan atas sumber daya alam strategis tetap berada pada pemerintah pusat, bukan daerah. Oke, jelas ya, untuk soal nomor 3, opsi yang paling tepat adalah di opsi C. Ya, negara berwenang mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan SDA demi rakyat. Oke teman-teman semua ya, sampailah kita pada soal terakhir untuk yang free, ya, yang mau berlangganan, saya ulangi ya, pilih yang premium. Ya, oke, hanya Rp20.000, bukan yang 10, 20. Ya, itu bisa Anda nonton semua video selama sebulan teman-teman semua. Dan saya punya rencana ya akan membuat konten-konten video TWK, TOTKP setiap minggu bisa sampai 2 atau 3 kali konten ya. Rp20.000 teman-teman Anda bisa habis dalam sekali makan di warung ya. Baik, kita bahas teman-teman yang mau berlangganan ada link di bawah, silakan ya. Oke, kita bahas soal nomor 4 teman-teman seperti berikut ini.